Berikutnya kita pelajari sifat-sifat limit ya. Kita sudah menghitung nilai limit beberapa soal ya, tapi kali ini kita pelajari sifat-sifat limit lebih dalamnya ya. Misalkan limit x mendekati a dari fx dan limit x mendekati a dari gx itu ada terdefinisi dan berhingga ya. Ada artinya ya eksis ya, ada ya, bukan tidak terdefinisi ya, dan juga berhingga. Berhingga artinya bukan tidak terhingga ya, bukan tak terhingga, tapi ada batasnya berhingga ya. Maka berlaku kalau dua syarat ini terpenuhi, berlaku limit x mendekati a dari fx tambah gx itu sama dengan limit dari masing-masing fungsinya ya. Limit x mendekati a dari fx ditambah limit x mendekati a dari gx. Seperti ini ya. Begitu juga dengan pengurangan ya. Dengan pengurangan limit x mendekati a dari fungsi fx kurang gx itu sama dengan limit x mendekati a dari fx dikurangi limit x mendekati a dari gx ya. Jadi untuk penjumlahan maupun pengurangan itu berlaku seperti ini ya. Limitnya masing-masing fungsinya dihitung limitnya. Bagaimana dengan perkalian ya? Asalkan dua syarat ini terpenuhi ya, maka perkalian juga berlaku ya. Limit x mendekati a dari fx kali gx itu sama dengan limit x mendekati a dari fx, nilainya ini dikali dengan limit x mendekati a dari gx ya. Pada pembagian juga berlaku ya, yaitu ini bisa kita pecah jadi limit x mendekati a dari fx per nilai limit x mendekati a dari gx gitu ya. Kan tapi ini ada syaratnya nih ya, karena kita menjadikan bentuk pecahan di bawah bagian penyebutnya ya, bagian bawah atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi limit x mendekati a dari gx-nya itu ada syaratnya, yaitu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau 0 ini bentuknya jadi per 0 ya, per 0 itu tidak didefinisikan dalam matematika. Selain kali, bagi, ada juga pangkat ya. Pangkat juga bisa ya. Seperti ini limit x mendekati a dari fx. Nah, pangkatnya pun kita masukkan nilai limitnya. Ini pangkat dengan dipangkatkan dengan limit x mendekati a dari gx ya. Asalkan syarat a terdefinisi dan berhingganya terpenuhi ya. Nah, bisa seperti ini. Kita lihat contoh 6. Limit x mendekati 4 dari x kuadrat plus 5x. Nah, ini bisa kita pecah berdasarkan sifat-sifat limit ya. Coba kalau kita kerjakan berdasarkan sifat limit. Limit x menuju 4 dari x kuadrat tambah limit x menuju 4 dari 5x. Kalau kita masukkan 4 kuadrat 16 tambah berapa, 5 kali 4 20 ya. Jadi hasilnya 36 ya. Begitu juga dengan pembagian. Kalau pembagian limit x menuju min 1 dari x tambah 1 ya, fungsi di bagian pembilangnya, per limit x menuju min 1 dari x min 2. Kalau kita masukkan jadinya min 1 plus 1 per min 1 min 2 ya. 0 per min 3 yaitu 0 hasilnya ya. Bisa dipecah begini karena bagian penyebutnya memenuhi syarat, yaitu dia tidak sama dengan 0 ya. Yaitu min 3 ya. Sehingga bisa dipecah seperti ini ya. Kalau tidak memenuhi syarat tidak boleh. Yang C, seorang siswa mengerjakan soal sebagai berikut. Limit x mendekati 2 dari 108 kurang 36x. Itu sama dengan limit x mendekati 2 dari 36 dikali 3 kurang x. Ini ya, ini bentuk aljabar saja ya, seperti biasa sifat distributif. 36-nya dikeluarkan, jadi sisanya 3 kurang x ya. Dari bentuk ini 36-nya keluarkan, jadi 36 dikali 3 kurang x. Nah, lalu terapkan sifat limit. Ternyata siswa ini menerapkan sifat limit ya. Ini kan bentuk perkalian ya, dua fungsi, yaitu 36 dengan 3 min x ya. Dipecah masing-masing. Ini berdasarkan sifat yang ketiga ya. Kalau perkalian juga bisa dipecah seperti ini. Nah, walaupun 36 itu nggak ada x-nya, tetap disebut fungsi ya, itu fungsi konstan. Ya, limit x mendekati 2 dari 36 berapa? 36 ya, nggak ada x-nya ya, tetap 36. Ini masukkan x-nya 2 ke sini, jadi 3 kurang 2 jadi 1 ya, jadi 36. Ini benar apa salah? Siswa ini sudah mengerjakan dengan benar ya. Jawabannya pun benar ya, ini sudah benar. Adapun yang D, kita lihat
ada seorang siswa mengerjakan soal seperti ini, limit x mendekati 0 dari 1 plus x pangkat per x. Nah, siswa ini menggunakan sifat limit pada bentuk pangkat ya, yaitu masing-masing diambil nilai limitnya ya, baik bagi bilangan pokok maupun pangkatnya. Jadi limit x mendekati 0 dari 1 tambah x, pangkat limit x mendekati 0 dari per x ya. Nah, untuk yang bagian bilangan pokoknya, ini kan jadinya kalau x-nya 0 jadi 1 tambah 0 ya, 1. Adapun bentuk pangkatnya, limit x mendekati 0 dari per x berapa? Tahingga ya kan, per 0 kan tahingga ya. Jadi 1 bagi tahingga sama dengan 1 ya menurut siswa ini. Nah, benar apa salah? Di sini ada kesalahan ya. Di sini salah ya. Jawabannya 1 pun salah ya. Jelaskan kenapa salah? Di sini karena kita tidak bisa memecah seperti ini ya, karena tidak memenuhi syarat. Itu tidak memenuhi syarat. Syarat apa yang tidak terpenuhi? Yaitu syarat berhingga ya. Mungkin ada ya, nilai limitnya ada yaitu tak terhingga ya, tapi syarat berhingganya tidak terpenuhi ya. Yaitu syarat berhingganya tidak terpenuhi. Ya. Di sini hasilnya untuk bentuk pangkatnya adalah tak terhingga ya. Maka kalau ada salah satu fungsinya fx maupun gx ya limitnya itu tak terhingga, maka nggak bisa dipecah seperti ini ya. Ini tidak memenuhi syarat berhingganya ya, jadi jawabannya salah. Ya, selain itu bentuk satu pangkat tak hingga ini juga bentuk tak tentu ya. Selain itu, jadi selain ini tidak memenuhi syarat, bentuk satu pangkat tak hingga ini juga bentuk tak tentu ya, bentuk tak tentu. Kalau bentuk tak tentu itu hasilnya bukan 1 ya, 1 pangkat. Sebenarnya bukan 1 ya, ini 1. Kalau kita lihat nih limit x mendekati 0, 1 tambah 0, 1 tambah sedikit bilangan ya, pangkatin bilangan yang besar ya. Nah, ini hasilnya bukan 1 ya. Ini kalau mau dihitung, ini hasilnya adalah bilangan Euler ya. Jadi limit ini kalau dihitung, coba aja pakai kalkulator ya, masukin ya 1 tambah 0, masukin 0,00001 pangkat 1 per 0,0001. Itu hasilnya akan mencapai sekitar 2,718 ya. Ini nilai jawabannya ya. Nah, ini kenapa seperti ini? Nah, ini menarik ya. Ini disebut bilangan Euler ya. Nah, kenapa hasilnya ini disebut namanya E ya? Untuk limit ini sebenarnya hasilnya sama dengan E, yaitu sekitar 2,718. Menarik ya. 1 di pangkat tahing seperti bentuk 1 pangkat terhingga, kok hasilnya bisa 2,718 ya. Nah, ini mungkin bisa dipelajari di perguruan tinggi ya.